Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Midnight Mass tahun 2021 full season 7 episode. Sebagai gambaran, film ini menceritakan tentang seorang pastor muda misterius yang tiba di sebuah pulau terpencil. Setelah pastor muda ini tiba, kejadian aneh mulai terjadi di pulau ini. Seperti ratusan kucing yang mati dalam semalam, atau bayi yang tiba-tiba menghilang di dalam kandungan, atau seorang anak yang lumpuh selama bertahun-tahun dan tiba-tiba bisa berjalan kembali. Siapa sebenarnya pastor muda misterius ini? Mari kita bahas. Di awal series ini kita akan berada di sebuah kecelakaan antara dua mobil. Seorang perempuan meninggal akibat kejadian ini dan yang menabraknya adalah seorang pria bernama Riley. Karena ulahnya ini, ia dipenjara selama 4 tahun. Selama di penjara, Riley selalu menyesali perbuatannya dan selalu merasa bersalah. 4 tahun kemudian, di sebuah pulau bernama Crockett Island dengan populasi 127 orang, seorang remaja pria bernama Warren yang merupakan adik Riley bersepeda ke dermaga. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Uker. Namun seorang remaja lain bernama Ali bergabung dengan mereka dan ia adalah anak dari sheriff pulau ini. Mereka kesini untuk menemui pria bernama Bowl untuk membeli narkoba. Waktu berlalu dan hari sudah gelap. Mereka pergi ke pulau lain dengan menggunakan perahu untuk menggunakan narkoba yang baru mereka beli. Di pulau ini tidak ada manusia, namun pulau ini dipenuhi kucing liar. Saat mereka mabuk dan teler, Warren melihat sesuatu di semak-semak dan ini membuatnya kaget. Namun yang ia lihat menghilang sehingga ia berpikir kalau ia hanya berhalusinasi. Keesokan harinya, Riley kembali ke pulau dan ibunya yang bernama Annie menyambutnya. Namun selain Annie, seorang perempuan bernama Bev juga sedang menunggu seorang pastor bernama Monsignor Pruitt, namun ia tidak ada di sana. Di tempat lain, seorang perempuan bernama Erin sedang memeriksa kandungannya dengan dokter pulau yang bernama Sarah. Bayi Erin sehat dan ia sangat senang menunggu perkembangan anak pertamanya. Erin melihat Riley yang sedang berjalan dengan ibunya dan Erin adalah teman masa kecil Riley. Selain mereka, ibu Sarah yang bernama Millie juga tinggal bersama Sarah, namun ia mengalami demensia sehingga Sarah melarangnya pergi keluar. Di tempat lain, wali kota Crockett Island yang bernama Wade dan sheriff yang bernama Hasan sedang berkumpul dengan warga di sekolah. Sheriff Hasan baru saja pindah ke Crockett Island dan ia berkumpul untuk mengingatkan warga tentang badai yang akan datang malam ini. Hasan ingin menggunakan sekolah sebagai tempat pengungsian jika sesuatu terjadi. Namun Bev yang merupakan manajer gereja membantah Hasan dan berkata kalau gereja selalu menjadi tempat pengungsian di pulau ini. Bev memandang rendah Hasan karena ia adalah seorang muslim walau tentunya Bev tidak secara terang-terangan membencinya. Saat malam tiba, Riley dan keluarganya sedang makan malam bersama. Warren dan Annie menyambut Riley namun ayahnya yang bernama Ed masih marah padanya. Annie mengajak Riley ke gereja besok namun Riley menolaknya karena setelah dipenjara Riley berubah keyakinan menjadi seorang ateis. Mendengar ini Ed marah dan berkata kalau Riley tetap harus pergi ke gereja besok walau kini ia adalah seorang ateis. Di tempat lain, Bev pergi ke rumah di belakang gereja tempat Monsignor Pruitt tinggal. Bev menyapanya karena Monsignor Pruitt baru saja pulang namun yang ia temukan adalah orang lain. Di tempat lain, Ed menemui Riley dan memastikan kalau Riley akan pergi ke gereja besok. Hubungan mereka menjadi canggung namun Ed ingin Riley tahu walau ia marah padanya bukan berarti ia membencinya. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul di gereja untuk beribadah. Namun saat altar boy mengantar pastor, perhatian warga menjadi aneh pada pastor mereka. Hal ini karena seharusnya pastor pulau ini adalah Monsignor Pruitt yang merupakan seorang orang tua namun pastor ini muda. Pastor ini mengenalkan kalau ia bernama Paul dan ia akan menjadi pastor sementara di pulau ini untuk menggantikan Monsignor Pruitt yang saat ini sedang dirawat di daratan. Walau pastor ini baru mereka temui, namun ibadah mereka berjalan dengan hikmat dan lancar.
Setelah ibadah selesai, satu persatu warga pulau menyambut Paul karena mereka senang bisa melihat wajah baru di pulau ini. Dan salah satunya adalah keluarga Riley. Riley menjelaskan kalau saat ini imannya sedang diuji dan Paul tidak mempermasalahkan ini. Kemudian Riley dan Erin yang merupakan teman masa kecilnya pulang bersama. Saat mereka kecil, mereka bersumpah kalau mereka akan pergi dari pulau ini, namun pada akhirnya mereka kembali ke pulau ini. Di tempat lain, Bev memasuki gereja di mana Paul masih berada di sana. Bev bertanya kenapa Paul memakai kasula emas karena kasula emas hanya dipakai saat hari raya dan istimewa, dan seharusnya ia memakai kasula hijau. Paul menjawab kalau ia tidak bisa menemukan kasula hijau sehingga ia terpaksa memakai kasula emas. Waktu berlalu, sesuai perkiraan badai tiba dan listrik di pulau ini mati. Orang-orang berlindung di rumah mereka masing-masing. Namun dari kamarnya Riley bisa melihat seseorang di luar. Ia memberitahu keluarganya dan ia menyadari orang itu sebagai Monsignor Pruitt, namun keluarganya tidak melihat siapapun. Untuk memastikannya, Riley pergi keluar, namun pria itu malah berjalan menjauhinya dan Riley tidak bisa mengejarnya, padahal Monsignor Pruitt adalah seorang orang tua. Keesokan harinya, tidak ada kerusakan signifikan di kota selain sampah yang berserakan. Namun yang menjadi perhatian utama adalah ada ratusan kucing yang mati di pinggir pantai. Tentu kejadian ini aneh dan baru pertama kali terjadi di pulau. Syarif Hasan berpikir kalau mungkin ini adalah penyakit menular sehingga ia meminta orang-orang menjadi waspada. Namun hal yang paling aneh adalah semua kucing ini tidak memiliki darah seolah sesuatu telah menyedot darah mereka. Kemudian mereka menemui Ed dan Riley yang rumah mereka paling dekat dengan pantai. Riley keluar saat badai namun ia tidak melihat seekor kucing pun di pantai. Riley berpikir kalau ia melihat Monsignor Pruitt, namun tentunya semua orang membantahnya. Kemudian Riley pergi ke daratan untuk melakukan AA meeting yang merupakan kewajibannya setelah keluar dari penjara. Di tempat lain, Paul sedang berjalan dengan anak perempuan Wade yang bernama Liza yang tidak bisa berjalan. Di perjalanan mereka bertemu dengan pria bernama Joe dengan anjingnya yang bernama Pike dan Liza melihat mereka dengan penuh kebencian. Di tempat lain, Erin yang merupakan seorang guru sedang bersih-bersih di sekolah dan di gudang ia melihat Bev yang sedang membawa sebotol racun. Bev berkata kalau racun ini adalah untuk tikus karena banyak kucing yang mati sehingga tikus berkeliaran di pulau. Sementara itu, Paul mendatangi rumah Sarah untuk melakukan misa pribadi untuk ibu Sarah karena sebelum mengalami demensia ia tidak pernah melewatkan misa harian di gereja. Millie berpikir kalau pastor ini adalah Monsignor Pruitt karena ia mengalami demensia. Di malam hari, Riley sudah berada di rumahnya. Walau sudah 4 tahun berlalu, namun ia masih sering melihat korban kecelakaannya dan ia masih merasa bersalah. Selain itu, ia selalu memimpikan hal yang sama, yaitu ia sendirian di atas sebuah perahu di tengah laut. Keesokan harinya, misa di gereja dilakukan dan hari ini adalah hari Paskah sehingga banyak warga yang berkumpul di gereja. Setelah misa selesai, warga berkumpul di lapangan dan mengadakan pesta untuk makan bersama yang menjadi tradisi di pulau ini. Sementara itu, Sarah sedang berbicara dengan temannya dan ia sadar kalau Paul melihatnya dengan tatapan aneh. Sarah merasa kalau cara Paul melihatnya sama persis seperti yang Monsignor Pruitt lakukan padanya. Kemudian Paul menemui Riley dan ia tahu kalau Riley harus pergi ke daratan untuk melakukan AA meeting sebagai syarat kebebasannya. Paul bisa mengadakan AA meeting di sini sehingga Riley tidak perlu pergi ke daratan. Di tempat lain, seseorang memberi Pike sebuah hotdog dan tentunya Pike memakannya. Dan tak lama kemudian Pike muntah darah karena ternyata orang itu telah meracuninya hingga mati. Pike merupakan satu-satunya teman Joe dan hal ini membuatnya sangat sedih. Ia tahu kalau seseorang telah meracuni anjingnya namun tidak ada yang mengakuinya. Keesokan harinya, Riley meminta ayahnya untuk mengajaknya ke lautan untuk menangkap ikan agar ia bisa berguna. Ed sering sakit punggung namun belakangan ini sakit punggungnya mereda. Di tempat lain,
Hasan menemui Bev yang sedang di gudang sekolah. Sheriff Hasan sedang menyelidiki kasus kematian Pike yang sudah dipastikan mati diracuni. Hasan tahu kalau Bev sudah membawa racun di gudang ini. Bev tidak membantahnya, namun ia menggunakan racun itu untuk meracuni tikus dan Hasan tidak memiliki bukti apapun. Di tempat lain, Bol sedang memperbaiki generator Joe yang tinggal di sebuah minivan. Di saat yang sama, Hasan menemui mereka dan Bol sudah dikenal sebagai seorang pengedar narkoba, namun Hasan kesini bukan untuk membahas ini. Orang yang menuduh kalau Bev yang meracuni Pike adalah Joe, namun Hasan tidak bisa membuktikannya. Namun Joe sudah mengira ini karena semua orang di pulau ini membencinya. Di tempat lain, Paul sedang bersama Riley di pusat rekreasi pulau. Mereka sedang melakukan meeting agar Riley tidak perlu pergi ke daratan. Mereka membicarakan tentang tempat ini. Riley menjelaskan kalau beberapa tahun yang lalu sebuah perahu minyak bocor di lautan dan merusak ekosistem di sekitar pulau. Bev berhasil meyakinkan warga pulau untuk menerima uang ganti rugi yang besar dari perusahaan, namun ternyata uang itu tidak sebanding dengan penghasilan tahunan yang hilang. Kemudian Bev meminta warga untuk menyumbang pada gereja dan uang itu ia gunakan untuk membuat pusat rekreasi ini. Sehingga pulau kecil ini memiliki gereja yang mewah. Di tempat lain, Erin sedang di rumahnya sendirian melihat foto lamanya. Namun ia mendengar suara di atas rumahnya yang pergi ke belakang rumahnya. Erin memeriksanya dan dari jendelanya ia melihat seseorang di kegelapan, namun ia tidak tahu siapa itu. Kemudian ia pergi ke toilet, namun ia melihat noda darah di celana dalamnya. Dengan panik ia pergi ke tempat Sarah untuk memeriksanya, namun kandungan Erin aman dan tak ada masalah apapun. Di tempat lain, Bol sedang di perjalanan pulang, namun tiba-tiba sebuah pintu rumah yang terbengkalai terbuka dengan sendirinya. Bol yang penasaran memeriksanya dan ia mendengar suara dari dalam rumah. Ia memasuki rumah itu dan ada sesuatu yang menyerangnya di dalam rumah yang gelap ini. Keesokan harinya, misa mingguan dilakukan seperti biasa dan cukup banyak orang yang mengikuti misa kali ini. Namun entah kenapa Paul meminta Liza untuk membawa sesuatu darinya dan memintanya berjalan mendekatinya. Orang-orang bingung dengan apa yang Paul lakukan. Paul memaksa Liza untuk berdiri, namun entah kenapa Liza bisa berdiri setelah bertahun-tahun lumpuh. Dengan begitu, Crockett Island telah menyaksikan sebuah keajaiban. Kini kita flashback sejenak. Saat sendirian, Paul memasuki bilik pengakuan dosa sendirian. Ia bercerita tentang Monsinyur John Pruitt yang ternyata sakit parah. Ia sedang di Yerusalem dan ia sering berjalan menjauh dari rombongan karena ia mengalami demensia. Kembali ke masa sekarang, saat orang-orang menyambut keajaiban Liza dengan bahagia, Paul justru pulang ke rumahnya dan Bev mengejarnya. Di rumahnya, Paul muntah darah dan Bev yang khawatir memeriksanya. Namun perhatiannya tertuju pada dinding rumah Paul dan ia menyadari sesuatu. Di tempat lain, Sarah memeriksa Liza dan ia bisa memastikan kalau Liza sudah bisa berjalan dan merupakan hal yang luar biasa. Dari tulang punggung Liza kita bisa melihat sebuah luka bekas peluru yang merupakan alasan kenapa Liza bisa lumpuh. Sarah menyarankan Liza untuk dibawa ke daratan untuk diperiksa lebih lanjut. Namun orang tuanya menolaknya karena mereka tidak ingin menanyakan keajaiban ini dan memilih menikmatinya. Di tempat lain, orang-orang yang sakit berkumpul di depan rumah Paul dan memintanya untuk menyembuhkan mereka. Namun Bev tidak mengizinkan mereka bertemu Paul dan mengajak mereka untuk berdoa bersama. Di malam hari, Riley kembali menemui Paul untuk mengadakan meeting mereka. Tentu keajaiban tentang Liza menjadi topik panas di pulau ini. Riley yang seorang ateis menolak anggapan kalau yang menyembuhkan Liza adalah Paul. Ada kasus langka di mana orang yang lumpuh bertahun-tahun bisa sembuh dengan sendirinya sehingga hal ini bisa terjadi. Namun yang tidak bisa ia jelaskan adalah bagaimana Paul bisa tahu kalau Liza bisa berjalan. Paul hanya menjawab kalau ia tidak memiliki jawaban yang bisa memuaskan Riley. Di tempat lain, Ed yang biasanya sakit punggung menyalakan musik kemudian mengajak istrinya untuk menari. Karena entah kenapa belakangan ini ia tidak bisa merasakan sakit di punggungnya.
Waktu berlalu, berita tentang keajaiban Liza menyebar sehingga kini misa di gereja dipenuhi banyak jemaah yang mengikutinya. Namun pada suatu misa, saat Paul sedang berkhutbah terlihat kalau keadaannya sedang tidak baik dan tak lama kemudian ia jatuh pingsan. Kembali flashback, di bilik pengakuan dosa Paul menjelaskan kalau Monsignor Pruitt terpisah dari rombongan saat berada di Yerusalem dan berada di padang pasir. Badai pasir tiba dan ia melihat sebuah pintu dari bangunan kuno di tengah padang pasir. Monsignor Pruitt memasuki bangunan itu untuk berlindung dari badai pasir. Kembali ke masa sekarang, Sarah memeriksa Paul dan Paul hanya mengalami dehidrasi dan harus minum banyak air untuk mengembalikan kesehatannya. Di tempat lain, Hasan sedang di rumahnya dan dari tas anaknya ia menemukan sebuah Alkitab. Sementara itu, Liza menemui Joe di rumahnya. Liza menjelaskan kalau yang membuatnya tidak bisa berjalan adalah Joe yang salah sasaran saat berburu. Setelah kejadian itu, Liza dan keluarganya membenci Joe dengan sepenuh hati mereka dan Joe juga sangat menderita dan menyesali perbuatannya. Liza ingin menyakiti Joe dan membuatnya menderita sama seperti apa yang ia rasakan. Namun dari keajaiban yang ia terima, Liza kesini untuk berkata kalau ia memaafkannya dan hal ini membuat Joe menangis. Di tempat lain, orang tua murid berkumpul di sekolah untuk melakukan rapat bulanan. Hasan tidak suka anaknya yang seorang muslim membawa Alkitab. Namun Bev bersikeras kalau membawa Alkitab hanyalah agar orang-orang bisa terbuka. Erin dan Hasan tidak menyukainya karena sekolah ini adalah sekolah negeri sehingga kebebasan beragama harus dilakukan. Namun Bev menggunakan keajaiban Liza belakangan ini dan berhasil memenangkan suara kebanyakan orang tua murid. Saat di perjalanan pulang, Erin ditemani Riley. Riley menjelaskan kalau ia memiliki masalah untuk mendekati orang sehingga Paul meminta Riley untuk membuat surat untuk orang-orang. Di tempat lain, Millie yang mengidap demensia bisa mengingat Sarah yang merupakan anaknya. Dan tentunya hal ini membuat Sarah senang. Sementara itu, Riley pergi ke pusat rekreasi dan ternyata Joe juga bergabung dengan EE meeting ini. Joe adalah seorang pemabuk karena rasa bersalahnya pada Liza. Namun setelah Liza memaafkannya, keinginannya untuk minum alkohol telah menghilang. Waktu berlalu, meeting mereka selesai, kemudian Riley dan Joe pulang sementara saat sendirian Paul kembali batuk berdarah. Di perjalanan pulang, Joe bercerita kalau ia memiliki saudari perempuan yang tinggal di daratan yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Saudarinya adalah satu-satunya orang yang menyayanginya, namun entah kenapa ia tidak bisa datang ke pemakaman saudarinya. Di tempat lain, setelah Hasan dan Ali selesai sholat Isya bersama, Ali meminta izin pada ayahnya kalau ia ingin pergi ke gereja hanya untuk melihat-lihat. Namun tentunya Hasan tidak menyetujuinya dan melarangnya pergi ke gereja. Namun saat Hasan akan pergi, ia melihat sesuatu di luar jendela dan membuatnya kaget. Namun apa yang ia lihat menghilang sehingga ia tidak memberitahu Ali. Di tempat lain, Paul ke rumahnya di mana Bev, Sturgis dan istrinya sedang berada di sana. Tiba-tiba Paul terjatuh kejang-kejang sambil muntah darah dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Kembali ke flashback. Saat malam tiba, Monsignor Pruitt masih berada di dalam gua. Di sana ia melihat sebuah makhluk bersayap yang menyerangnya kemudian meminum darahnya dari lehernya dan tentunya membuatnya sekarat. Namun entah kenapa makhluk mengerikan ini menyayat tangannya sendiri dan memaksa Monsignor Pruitt untuk meminum darahnya. Saat pagi tiba, Monsignor Pruitt terbangun dengan tubuh yang muda dan ternyata Paul sebenarnya adalah Monsignor Pruitt hanya saja kembali muda. Dari kegelapan ia melihat makhluk itu dan ia sadar kalau makhluk ini adalah malaikat utusan Tuhan. Kembali ke masa sekarang, Paul yang sudah dipastikan meninggal kembali hidup dan membuat orang-orang kaget. Bev sudah tahu kalau Paul sebenarnya adalah Monsignor Pruitt dan kini Wade dan istrinya dan juga Sturgis tahu tentang ini. Di dinding terpajang sepotong koran berita tentang berdirinya gereja dengan Monsignor Pruitt muda di foto itu. Dan itulah apa yang Bev lihat sebelumnya. Keesokan harinya,
Sarah sedang memeriksa kandungan Erin sesuai schedule. Namun entah kenapa Sarah tidak bisa menemukan bayi di perut Erin, seolah bayinya tidak pernah ada. Mereka sama-sama bingung karena seharusnya walau Erin mengalami keguguran, seharusnya ada tanda-tandanya, namun tidak ada tanda apapun yang Sarah lihat. Di tempat lain, pria bernama Terge yang sudah tahu tentang keajaiban Paul, namun ia masih bingung. Sementara itu, Paul sedang beristirahat di kamarnya dan ia ingin kamarnya gelap. Paul menjelaskan kalau ada sesuatu di dalam tubuhnya, seolah ia bisa merasakan Tuhan bergerak di dalam tubuhnya. Namun setelah Bev pergi, saat Paul membiarkan kulitnya terkena cahaya matahari, hal ini membuat kulitnya terbakar. Di tempat lain, Riley dan ayahnya menangkap ikan di lautan. Saat berdua mereka berbicara dan saat Riley pergi ke daratan membuatnya marah. Dan juga setelah Riley masuk penjara membuatnya malu. Ia menyesalinya karena memendam rasa benci ini dan ia meminta maaf pada Riley. Sementara itu, Sarah mengambil sampel darah Erin untuk diperiksa. Namun saat darah itu terkena cahaya matahari, darah itu mendidih bahkan cukup untuk memecahkan botol kaca ini. Di malam hari, setelah mengurung diri seharian di rumahnya, Paul pergi keluar karena malam hari adalah satu-satunya waktu di mana ia tidak akan terkena cahaya matahari di luar. Ia pergi ke rumah Millie untuk melakukan misa hariannya. Millie yang sudah sembuh dari demensianya mengenali kalau Paul sebenarnya adalah Monsignor Pruitt karena mereka sebaya dan berteman baik saat masih muda. Paul tidak membantahnya dan misa dimulai dengan meminum secangkir wine. Waktu berlalu, Paul sudah kembali ke rumahnya, namun saat ini ia sedang bingung kenapa malaikat tidak menemuinya. Paul minum banyak dan di saat yang sama Joe menemuinya untuk memberitahunya kalau ia mengalami hari yang berat untuk berhenti minum alkohol. Setelah berbicara dengan Paul, Joe merasa baikan dan mereka berpelukan. Namun entah kenapa Paul tidak melepaskannya dan saat Joe memaksa melepaskan pelukan ini, ia terjatuh dan kepalanya terbentur sudut meja dan membuatnya berdarah. Saat melihat darah itu, Paul tak kuasa menahan rasa untuk mencicipi rasa darah manusia. Dan ia mulai meminum darah Joe sementara saat ini Joe sedang sekarat. Keesokan harinya, Ali kembali meminta izin ayahnya untuk pergi ke gereja. Dan walau dengan berberat hati, Hasan mengizinkannya untuk pergi ke gereja hari ini. Namun saat di gereja, jemaah bingung kenapa misa tidak dimulai karena Paul masih belum memasuki gereja. Bev pergi memeriksanya dan ia menemukan mayat Joe dan Paul yang sudah menyedot habis darahnya. Bev tidak menyalahkan Paul tentang pembunuhan ini dan ia malah ingin membantu Paul membersihkan ini. Namun Paul menunjukkan kalau ia sudah tidak bisa terkena cahaya matahari sehingga ia tidak bisa pergi ke gereja. Kemudian Bev pergi ke gereja dan memberitahu jemaah kalau Paul sedang merasa sakit sehingga misa kali ini tidak akan dipimpin Paul. Kemudian ia meminta Wade dan Terge untuk membuang mayat Joe ke lautan. Mereka adalah orang yang tahu kalau Paul telah menerima keajaiban. Wade mempertanyakan permintaan ini, namun Bev menggunakan ayat Alkitab untuk memaksa Wade dan Terge untuk mengikuti perintahnya. Di tempat lain, Erin pergi ke daratan untuk memeriksa kandungannya. Namun dokter di sana malah berkata kalau ia bahkan tidak menemukan tanda-tanda kalau Erin pernah hamil. Sementara itu, Riley dan Paul sedang melakukan AM meeting berdua tanpa Joe. Saat Riley menanyakannya, Paul berkata kalau Joe pergi menemui saudari perempuannya. Tentu Riley sadar kalau Paul membohonginya karena ia tahu kalau saudari Joe sudah meninggal. Saat berada di rumahnya, Riley terus berpikir kenapa Paul berbohong padanya. Ibu Riley sadar setelah kedatangan Paul ke pulau ini keajaiban terjadi. Punggung Ed tidak sakit lagi dan ia tidak perlu menggunakan kacamata lagi. Namun Riley tidak bisa merubah fakta kalau Paul telah membohonginya. Di tempat lain, Paul masih berada di pusat rekreasi. Tak lama kemudian seorang pria tinggi datang dan orang itu adalah malaikat yang selama ini Paul tunggu. Paul bersujud sementara malaikat mengisi sebuah botol dengan darahnya. Darah ini Paul biasa campurkan dengan wine yang bisa jemaah minum setelah misa sehingga kebanyakan warga pulau telah meminum darah malaikat ini. Di saat yang sama, Riley yang penasaran kenapa Paul berbohong kembali menemuinya.
Namun saat ia melihat malaikat ini, dengan cepat malaikat ini menyerangnya dan membunuhnya dengan menyedot darahnya. Dan Paul tidak melakukan apapun, bahkan malah menutup pintu. Keesokan harinya, Riley menghilang sementara Erin dan keluarganya berpikir kalau Riley sedang bersama mereka. Sementara itu, Sarah terkejut karena ia melihat ibunya menjadi lebih muda dari sebelumnya. Seharusnya pagi ini akan dilakukan misa, namun Wade memberitahu warga lain kalau mulai dari sekarang misa akan dilakukan di malam hari. Namun perhatian orang-orang tertuju pada Millie yang datang ke gereja setelah sekian lama dan mereka menyambutnya dengan bahagia. Di tempat lain, Erin pergi ke rumah Annie dan mereka sama-sama tidak tahu di mana Riley berada. Kemudian Erin menemui Sheriff Hasan untuk melaporkan kalau ia berpikir kalau Riley telah hilang. Hasan sedikit terkejut karena sebelumnya orang tua Bol juga melaporkan tentang Bol yang tiba-tiba menghilang. Di malam hari, sesuai jadwal misa dilakukan. Paul mencampurkan darah malaikat dengan wine yang akan jemaah minum. Kemudian misa dilakukan dan Millie tentunya tidak akan melewati misa ini. Namun setelah misa selesai, Millie meminta Sarah untuk tidak kembali ke gereja lagi karena gereja ini telah berubah dan Paul bukanlah orang yang dulu ia kenal. Waktu berlalu, Riley yang sudah dibunuh menemui Erin seolah tidak terjadi apa-apa. Erin marah karena Riley tiba-tiba menghilang, namun Riley ingin Erin mendengarkan penjelasannya dengan pergi menggunakan perahu. Erin mengikuti permintaan Riley dan saat mereka berada cukup jauh di lautan, Riley akan menjelaskan hal yang mungkin akan membuat Erin berpikir kalau ia sudah gila. Ia menjelaskan kalau setelah ia mati dibunuh malaikat, entah kenapa ia masih hidup tanpa luka sedikit pun. Riley berencana melarikan diri namun tubuhnya terbakar cahaya matahari sama seperti Paul. Paul memberitahu kalau ia adalah Monsignor Pruitt. Selama ini Riley menyadarinya, namun tentunya hal ini mustahil sehingga ia berpikir kalau Paul adalah anak atau saudara Monsignor Pruitt. Makhluk yang menyerang Riley adalah malaikat utusan Tuhan. Di saat yang sama, Bev datang dan ia tidak terkejut. Paul ingin Riley melihat Bev dari dekat dan ia bisa melihat sebuah keinginan untuk meminum darah Bev, namun Paul menahannya. Paul ingin membantu Riley untuk menahan rasa lapar akan darah ini. Paul menjelaskan kalau ia membunuh Joe namun ia tidak merasa bersalah sedikit pun karena ia bergerak bukan karena keinginannya sendiri melainkan gerakan di dalam tubuhnya. Tentunya Riley tidak bisa menerima ini begitu saja, namun ia juga menjelaskan kalau ia tidak merasa bersalah karena telah membunuh wanita karena kecelakaan. Karena yang ia rasakan adalah iri kenapa hanya wanita itu yang meninggal dan bukan dirinya. Riley masih membantah kalau ia telah dikaruniai keajaiban dari Tuhan. Di saat yang sama, Bev dan Sturge datang dengan sebuah cangkir. Sturge menyayat tangannya dan menuangkannya pada cangkir ini. Bev memaksa Riley untuk meminum darah ini. Awalnya ia menolaknya, namun setelah ia meminumnya, ia tidak bisa berhenti. Saat hari mulai gelap, Bev berpikir untuk menahan Riley beberapa hari di pusat rekreasi. Namun Paul berpikir untuk membebaskan Riley dan membiarkannya untuk memutuskan keinginannya sendiri. Dan ia menggunakannya untuk menemui Erin. Kembali ke masa sekarang, tentu Erin tidak mempercayai ini. Riley menjawab kalau alasannya membawa Riley ke lautan adalah supaya ia tidak bisa melarikan diri. Riley tak sekuat Erin yang bisa menghadapi masalah yang ia alami. Riley memutuskan untuk menyerah dan saat matahari muncul, tubuhnya terbakar hingga habis tepat di depan Erin. Di tempat lain, Paul sadar kalau Riley sudah mati. Sementara keluarga Riley bangun dengan sebuah surat untuk mereka dari Riley. Di tempat lain, orang pertama yang Erin temui adalah Sarah. Ia menceritakan tentang Riley, namun segila cerita ini namun Sarah mempercayainya. Sarah menunjukkan sampel darah yang ia ambil dari Erin sebelumnya yang terbakar di cahaya matahari sehingga ia percaya kalau Riley terbakar saat terkena cahaya matahari. Namun selain itu, Erin juga melihat Millie yang semakin muda yang merupakan keajaiban lain di pulau ini. Mereka sadar kalau Paul menyebarkan keajaiban ini dengan darah yang dicampur dengan wine saat misa.
Jika dosis darah ini sedikit, maka orang itu masih bisa berjalan di cahaya matahari. Namun bagi orang seperti Paul dan Riley yang memiliki dosis tinggi akan terbakar saat terkena cahaya matahari. Di tempat lain, Ed pergi ke rumah Paul dan di sana ia bertemu dengan Bev, Sturge, Wade, dan istrinya. Mereka pergi keluar sehingga Ed bisa berbicara berdua dengan Paul. Ed menemuinya untuk menunjukkan surat yang Riley buat untuk keluarganya. Ia merasa kalau surat ini adalah surat perpisahan, dan yang Paul bisa lakukan hanyalah menenangkannya. Sementara itu, Erin menemui Annie dan ia mengajak keluarga Riley untuk pergi ke daratan sekarang juga. Namun saat Erin memberitahu kalau Riley sudah meninggal, Annie membantahnya dan malah mengusirnya. Millie, Sarah, dan Erin memutuskan untuk pergi ke daratan bertiga, namun entah kenapa hari ini tidak ada kapal feri. Serge yang merupakan engineer memberitahu kalau tidak akan ada kapal feri hari ini karena sedang diservis. Di malam hari, Sturge dan Wade mematikan listrik dan sinyal pulau dengan sengaja. Malam ini adalah malam Paskah dan Ali bahkan sudah tidak sholat. Ali akan pergi ke gereja malam ini dan Hasan tidak melarangnya. Namun Ali meminta ayahnya untuk ikut ke gereja karena malam ini akan menjadi malam yang spesial. Warga berjalan dengan menggunakan lilin sambil bernyanyi ke arah gereja. Orang-orang berkumpul termasuk Erin, Sarah, Millie, dan bahkan Hasan. Paul berkata kalau malam ini ia akan membagikan keajaiban pada semua orang. Orang pertama adalah Sturge yang akan minum racun yang tentunya membunuhnya. Saat Hasan akan membawa Ali pergi, malaikat sudah berada di sana dan perhatian jemaah tertuju padanya. Malaikat menunjukkan sayapnya dan orang-orang ketakutan. Namun Paul berkata kalau Yesus pertama kali melihat malaikat, ia ketakutan padanya. Di saat yang sama, Sturge kembali hidup padahal sebelumnya ia sudah dipastikan mati. Kemudian Wade dan istrinya membagikan racun ini pada jemaah lain. Untuk menerima keajaiban ini, mereka harus mati terlebih dahulu. Hasan menolak dan memaksa Ali untuk pergi dari gereja. Hasan mengeluarkan pistolnya, namun Ali lebih memilih Paul daripada ayahnya dengan cara meminum racun ini. Kemudian banyak jemaah lain yang juga meminum racun ini dan mereka mati bersamaan. Namun di saat yang sama, Millie menembak Paul dengan menggunakan pistol Hasan. Kemudian malaikat menyerangnya dan membawanya keluar. Di saat yang sama, orang yang sudah meminum racun perlahan kembali hidup. Namun mereka menjadi haus darah dan menyerang orang yang tidak meminum racun ini. Terjadi kekacauan di gereja di mana orang-orang saling bunuh. Namun Sarah, Hasan, Annie, Warren, Erin, dan Liza berhasil bersembunyi bersama Bev. Tanpa ragu, Erin menembak Bev dan membunuhnya karena ia tahu kalau Bev akan kembali hidup. Kemudian mereka pergi dari gereja ini. Waktu berlalu, Billy terbangun setelah dibunuh malaikat dan ia semakin muda. Ia memasuki gereja dan yang ia temui di sana hanyalah Paul. Karena sementara itu, jemaah gereja pergi menyerang warga pulau yang tidak pergi ke gereja dan membunuh mereka untuk memaksa meminum darah mereka. Erin dan yang lainnya bersembunyi di sebuah rumah. Tentunya mereka tidak aman, namun Sturge melempari rumah mereka dengan molotov. Annie akan menahan Bev sementara yang lainnya akan melarikan diri. Annie tidak bisa membunuh mereka karena mereka akan kembali hidup, sehingga ia membunuh dirinya sendiri sehingga Bev dan Sturge tidak bisa menahan rasa lapar sehingga mereka meminum darahnya. Di tempat lain, Paul dan Miri berbicara karena ternyata saat mereka muda mereka memiliki hubungan karena ternyata Sarah adalah anak Paul. Di tempat lain, orang-orang terpisah dan saat ini Warren sedang bersama Liza. Mereka membawa senapan milik Joe sebagai alat pertahanan diri. Sementara itu, Bev dan Sturge memutuskan untuk membakar rumah-rumah di pulau. Di saat yang sama, Erin, Hasan, dan Sarah membakar semua perahu yang ada di pulau agar mereka tidak bisa melarikan diri. Di tempat lain, Liza dan Warren bersembunyi di sebuah rumah dan mereka menemukan mayat Bol yang sudah dihisap malaikat sebelumnya. Namun di sana mereka juga melihat malaikat yang sedang meminum darah seseorang. Sepertinya saat malaikat sedang makan, ia tidak mempedulikan di sekitarnya. Liza menembaknya, namun malaikat tidak mempedulikan mereka walau tembakan ini tidak melukainya.
Kemudian mereka memutuskan untuk membakar rumah ini dan mereka bisa melihat malaikat yang melarikan diri. Di saat yang sama, Bev menyalakan lonceng yang meminta warga untuk berkumpul di gereja. Paul merasa kalau Bev melakukan semua ini untuknya dan bukan untuk Tuhan. Bev menganggap kalau Paul adalah ujian terakhirnya dan ia mengambil alih pasukan ini dari Paul. Bev berencana pergi ke daratan besok untuk menyebarkan keajaiban ini di daratan, namun sudah tidak ada lagi perahu yang tersisa. Mereka akan berkumpul di pusat rekreasi. Namun saat Bev melihat orang yang tidak pernah ke gereja, ia melarangnya memasuki pusat rekreasi walau ia adalah orang baik. Namun Paul melarangnya karena semua orang disambut di gereja. Namun saat di dalam gereja, ia melihat Sarah yang sedang menyebarkan bensin. Paul tidak menghentikannya, namun Sturge menembaknya. Paul marah karena Sturge telah membunuh Sarah yang merupakan anaknya dan ia menyerangnya. Tak ingin Sarah mati, Paul memaksa Sarah meminum darahnya, namun Sarah menolaknya. Saat Paul dan Millie pergi, mereka membakar gereja ini. Di saat yang sama, Hasan akan membakar pusat rekreasi, namun Bev menghentikannya dengan menembaknya. Namun Erin juga akan membakar bangunan ini, namun malaikat menyerangnya. Kini yang memegang korek adalah Ali, dan ia memutuskan untuk membakar pusat rekreasi yang merupakan bangunan terakhir di pulau ini. Sementara itu, malaikat yang sedang meminum darah Erin tidak menyadari kalau Erin merobek sayapnya dengan pisau. Sementara itu, orang-orang tahu kalau saat matahari terbit mereka akan hangus terbakar dan berpencar. Di tempat lain, Liza dan Warren sedang berada di sebuah perahu. Mereka bisa melihat malaikat yang terbang dengan kesulitan karena sayapnya bolong. Makhluk ini mencari tempat berlindung dari cahaya matahari yang sebentar lagi akan terbit. Tak lama kemudian matahari terbit dan membakar semua orang di pulau ini kecuali Liza dan Warren yang berhasil selamat. Dan dengan begitu series ini pun berakhir. Itulah alur cerita series Midnight Mass. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.